Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Merupakan tugas kita semua menyambung hidup ini dengan Allah, sesembahan satu-satunya, ya Rob, Tuhan satu-satunya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, menyambungkan seluruh aspek hidup ini dengan zat yang maha mulia itu, dengan jalan mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Semoga, amin ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita menuju rahmatullah yang husnul khotimah. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, Sahibul Qalbun channel yang dimuliakan Allah. Untuk tayangan kali ini kami ingin berbagi tuntunan tentang asma rajeh dirajeh ya. Asma rajeh dirajeh. Asma ini merupakan asma tertinggi, baik itu derajat ataupun posisinya. Sebab asma rajeh dirajeh ini diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun khasiat dari asma rajeh dirajeh ini juga tidak terbatas ya, tidak terbatas, bisa untuk segala hajat, keinginan ataupun hajat yang kita kehendaki. Seperti yang kami sampaikan secara garis besarnya saja ini, dari berbagai keutamaannya dari asma rajeh dirajeh ini, yaitu antara lain, satu, bisa memusnahkan ilmu gaib atau ilmu supranatural orang lain ya. Kemudian yang kedua, bisa menundukkan kodam-kodam hewan, baik hewan putih dan kodam langit ya. Itulah beberapa keistimewaannya. Kemudian yang ketiga, bisa menghanguskan jin kafir, jin ifrit, iblis yang mengganggu ya. Selanjutnya, bisa atau sanggup memusnahkan semua jin kafir dalam radius 10 km
Yang kelima, memindahkan hujan, ya, bisa memindahkan hujan, mendung ataupun angin ke tengah laut atau di dimensi lain, ya, di ruang dimensi lain. Yang keenam, dapat digunakan untuk telepati kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyembuhan, ya. Jadi asma rajah dirajah ini bisa kita pergunakan untuk penyembuhan atau pengobatan. Kemudian yang kedelapan, mementalkan penyerang atau musuh zalim dan bergerombol. Ini terdapat dalam ilmu sapu jagat, ya. Bisa kita gunakan untuk mementalkan serangan, ya. Yang kesembilan, ini yang banyak dicari orang, yaitu untuk kewibawaan tingkat tinggi, ya. Ini biasa yang dicari oleh para pejabat-pejabat tinggi ataupun penguasa, biasanya menggunakan asma rajah dirajah ini, ya. Nah, sekiranya masih banyak lagi, jika kita tuliskan di sini mungkin terlalu panjang, jadi saya kasih gambaran kurang lebihnya 9 keutamaan itu sudah mewakili beberapa keutamaan-keutamaan lain, ya. Karena tingginya kemampuan dari asma ini, maka untuk mempelajari asma rajah dirajah ini harus terlebih dahulu sudah menyelesaikan atau mempelajari dan sudah mengaktifkan asma sungai rajah terlebih dahulu. Adapun asma sungai rajah bisa saya kemukakan di sini, ini cuma beberapa saja yang saya tuliskan karena mungkin sudah banyak dari channel-channel lain yang mengutarakannya, ya. Inilah asma sungai rajah, ya. Bacaannya inna kuwati nakafatina nakaba kabana tabana, ya. Itu bacaannya, itu untuk wiritan selagi melakukan kegiatan atau ingin membuka dan mengaktifkan asma sungai rajah, ya. Sebelum kita mempelajari asma rajah dirajah, ya. Cara mengamalkannya, kita harus bertawasul, kemudian membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada satu, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, bertawasul, kemudian membaca Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada malaikat muqarrabin dan qoribin. Yang ketiga, dihadiahkan kepada Nabi Khidir alaihi salam balihabin makan, ya. Kemudian dihadiahkan pula kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kelima, dihadiahkan kepada Syekh Baju Tumpeng Pamekasan Madura. Yang keenam, dihadiahkan kepada Kiai Daman Huri Pamekasan Madura. Yang ketujuh, kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian selanjutnya dihadiahkan pula kepada Sunan Gunung Jati.
Yang terakhir dihadiahkan kepada Pangeran Cakrabuana Man Ajazani. Ya. Setelah selesai melakukan ritual Sungai Rajeh di atas hingga selesai dan sudah mengaktifkannya, baru kemudian kita membaca asma Sungai Rajeh ini, yaitu Inna Kuwatih Nakafatina Nakaba Kabana Tabana. Itu kita baca untuk wiridan sebanyak 1000 kali, ya, 1000 kali itu selama 3 hari berturut-turut, ya, tidak boleh dilompati harinya, ya. Selama 3 hari berturut-turut itu 1 hari membaca 1000 kali, ya. Setelah Anda dapat menguasai asma Sungai Rajeh ini, baru bisa meningkatkan pengalaman spiritual kita ke ilmu asma Rajeh dirajeh, ya. Nah, bagaimana cara mengamalkannya asma Rajeh dirajeh? Ini sama seperti halnya kita mempelajari asma Sungai Rajeh, cuma ada persyaratan khusus sebelum kita memulai proses wirid dan tirikat asma tingkat tinggi ini. Disarankan, yaitu tempat terbaik untuk mengamalkan asma Rajeh dirajeh ini adalah di tepian sungai, karena aura sungai, aura di tepian sungai ini cenderung selaras dengan asma Rajeh dirajeh. Proses belajar amalan asma Rajeh dirajeh dimulai dengan membaca istighfar, ya, Astaghfirullahaladzim. Itu istighfar yang biasa, ya, dalam waktu atau rentang waktu tertentu, ya, dalam hitungan juga hitungan tertentu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca syahadat dan disambung kemudian bertawasul atau menghadiahkan kepada beberapa nabi maupun syekh ataupun para ulama-ulama, ya. Kemudian baru membaca doa asma Rajeh dirajeh dalam bilangan tertentu pula, karena jumlah bilangan itu tergantung pada hajat atau niat kita, ya. Asma ini harus dibaca secara rutin setiap hari hingga hari yang ditentukan atau selesainya melakukan tirakat. Ingat, tanamkan dalam hati kita bahwa yang kita kerjakan ini semata-mata hanya mengharapkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya. Hanya karena Allah Ta'ala yang kita harapkan, ya, bukan karomah dari asma ini, bukan, ya. Karena dengan Anda melakukan secara ikhlas dan lillahi ta'ala, hanya mengharap dari Allah, secara otomatis karomah dari asma ini sudah menyatu dalam diri kita. Nah, ingatlah bahwa hanya ridho Allah semata yang kita harapkan, ya, bukan karomahnya, tapi dari ridho Allah, ya. Nah, itu camkan di dalam hati kita bahwa kita melakukan semua itu
hanya mengharap izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda atau ciri jika ilmu ini sudah berhasil kita kuasai, antara lain yang bisa kita rasakan, ya, yang bisa kita rasakan jika kita sudah berhasil memiliki kekuatan atau karomah dari asma rajih dirajih ini, yaitu salah satu bukti keberhasilan jika amalan asma rajih dirajih itu kuasai adalah Anda akan bisa menyaksikan 7.000 keajaiban dan 7.000 keanehan langka yang belum pernah Anda atau orang lain saksikan sebelumnya. Ya, sebagai contoh kecil, Anda secara otomatis terbuka mata batinnya. Jadi Anda bisa melihat alam gaib, bisa keluar ataupun masuk ke dunia lain. Itu salah satu ciri yang bisa kita rasakan. Adapun manfaat dari asma rajih dirajih, ya, jika kita sudah menguasainya, ya, asma tingkat tinggi ini, maka kita bisa dengan mudah, ya, seperti yang tadi kita jelaskan, kita bisa dengan mudah keluar ataupun memasuki ke alam gaib, ya. Bisa kita secara otomatis menguasai ilmu terawangan, kemudian bisa kita merasakan raga sukma atau astral projection. Yang jelas intuisi kita akan semakin tajam, ya. Intuisi akan semakin tajam. Anda juga akan merasakan bahwa semua hajat Anda itu akan mudah terpenuhi, ya. Segala keinginan yang Anda niatkan dan Anda ucapkan itu dengan mudah nanti kita akan terwujud, ya. Serta tidak seorang pun bisa mencelakai Anda. Itu yang jelas-jelas bisa kita rasakan. Dan lidah semua orang akan terkunci jika hendak mengucapkan kejelekan dan kekurangan kita. Itulah keistimewaan ataupun faedah yang akan kita terima secara langsung setelah berhasil menguasai asma rajih dirajih, ya. Tapi berhati-hatilah, karena setiap ucapan kita akan bisa menjadi kenyataan. Doa kita akan begitu mustajab dan pintu-pintu rezeki yang semula tertutup akan terbuka seluas-luasnya. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan manfaat dan faedah dari penguasaan asma rajih dirajih. Ilmu apa saja yang Anda kehendaki, dari ilmu hikmah, kanuragan, dan semua ilmu kadigdayan, Anda cukup mengucapkan niat saja, itu secara otomatis Anda akan bisa menguasainya dengan cepat, ya. Apabila Anda senantiasa membaca asma ini selama hidup, ya.
Keistimewaan lainnya, jika Anda membaca secara rutin sehabis sholat fardu, maka jasad Anda, jasad badan atau jasad tubuh Anda di alam kubur tidak akan berubah ataupun tidak akan rusak. Jadi jasad Anda akan utuh seperti kita ketika masih hidup. Ya, karena ruh Asma ini merupakan jasad Anda, dan dari jasad Asma ini adalah roh Anda. Nah, itulah keutamaan, keistimewaan ataupun faedahnya. Lalu bagaimana cara kita mau mengamalkannya dari Asma Rajah Dirajeh? Ya, mari kita kupas perlahan-lahan ya, agar semuanya nanti bisa memahaminya ya. Tata cara mengamalkannya. Ini tata cara mengamalkannya. Kerjakan semua tata cara ini dengan penuh keikhlasan. Ibaratnya buang segala hal yang membebani pikiran Anda ya. Jadi pikiran kita harus kosong ya, kosong, jangan ada beban sama sekali ya. Kemudian istiqomah tentunya ya, yang terpenting itu istiqomah ya. Istiqomah berserah diri kepada Allah, bahwasanya niat kita mempelajari Asma Rajah Dirajeh ini hanya mengharapkan izin dan ridhonya Allah semata ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa yang harus kita kerjakan? Nah, mari kita mulai kupas perlahan-lahan ya. Yang pertama, kita harus membaca istighfar ya. Yang pertama, membaca istighfar dalam jumlah dan rentang waktu tertentu. Hal ini masih sama ketika kita mempelajari Asma Sungai Rajeh ya. Kemudian membaca syahadat 3 kali, bertawasul kepada ya, bertawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para nabi dan Rasulullah, kemudian 4 malaikat, 4 sahabat, dilanjutkan kepada bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keenam, bertawasul kepada 9 wali atau wali songo, terutama sekali kepada wali kita yang terkenal di Jawa, yaitu Sunan Kalijogo ya. Kemudian yang ketujuh kepada Mbah Kuwu Sangkan, kemudian Kiai Haji Ahmad Sujai, kemudian Ki Nur Jati, dilanjutkan para muslimin dan muslimat, kepada orang tua kita, kemudian man ajazani, kemudian yang terakhir itu kepada bertawasul kepada diri sendiri ya, pada tubuh kita sendiri, pada diri kita sendiri, pada sedulur papat kiblat 5 pancer ya, kakang kawah adi ari-ari
Itulah yang harus kita lakukan sebelum membaca asma rajeh dirajeh ya. Kemudian inilah bacaan yang harus kita amalkan, yaitu asma rajeh dirajeh ya. Kita baca perlahan-lahan, oke, agar bisa dipahami kemudian dihafalkan, karena nantinya kita akan melakukan zikir asma rajeh dirajeh ini ya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqis mikal a'dzam antuna jiha mattolabi limulka wal malakut bil jabaril kohar nur lirojizin wa kuwata jaharu la kata basarum asajin tabsin syal maksin usajani kun fayakun haqqillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Kita coba ulang sekali lagi membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqis mikal a'dzam antuna jiha mattolabi li mulka wal malakut bil jabaril kohar nur li rojisin wa kuwata jahar la kata basarum usajin tabsin syal maksin usajani kun fayakun haqqillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Itulah asma rajeh dirajeh yang harus kita hafalkan dan kita wiridkan ya. Lakukan amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta selama 41 hari atau minimalnya 7 hari ya, yang dibarengi dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu kita melakukan seperti kita puasa ketika bulan Ramadan ya. Amalan asma rajeh dirajeh ini dibaca 1000 kali tiap malam dan 100 kali atau 11 kali dibaca tiap selesai sholat fardu. Setelah Anda bisa menyelesaikan riyadah atau amalan tersebut, Anda bisa membacanya 100 kali tiap selesai sholat fardu. Nah, seperti itu cara melakukannya. Semoga bisa Anda pahami semua ya. Anda pahami, Anda
nikmati dan Anda saksikan berulang-ulang, nanti Anda akan cepat memahaminya, ya. Demikianlah, kami bukan bermaksud apa-apa, ya. Ini kecuali hanya ingin berbagi pengetahuan dan ilmu yang mungkin bisa bermanfaat dan dimanfaatkan orang banyak, ya. Sebagai manusia, saya tak luput dari salah dan dosa. Semoga pada tayangan ini kita bisa saling memaafkan atas kekeliruan yang mungkin tidak kami sengaja, ya. Kami sadar bahwa kehendak alam selalu mengosongkan diri dari ego dan keakuan. Kekuatan dan keperkasaan bukan milik manusia, sebab manusia itu pada hakikatnya lemah lunglai, tidak berdaya berhadapan dengan kekuatan alam semesta, apalagi dengan kekuatan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sesungguhnya semua kekuatan itu sudah ada dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Ini sepadan dengan tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Baik, nah, jika Anda berkenan ataupun kurang cocok ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis komen, ya. Saran boleh, kritik ataupun komen boleh, ya, di kolom komentar, ya, di bawah nanti. Kami terbuka dan tidak alergi terhadap kritik ataupun saran. Terima kasih atas waktu Anda untuk menyaksikan tayangan ini. Semoga Anda diberikan keberkahan dalam setiap hajat Anda, ya. Demikianlah dari Kolbun Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.